kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjar yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Wakakurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati seluruh PTK yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Spensbar Jaya, 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 semangat, luar biasa, salam sehat, salam manja, Purba. Kurang kompak ya. Spensbar Jaya, 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 salam manja, Purba. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah oleh guru penggerak angkatan 10. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan doa. Yang kedua, arahan dari Ibu Wakakurikulum yang dilanjutkan dengan penyajian materi dari keempat calon guru penggerak dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu hadirin, marilah kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk bertugas saya persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya yaitu doa. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Itu arahan dari Ibu Wakakurikulum untuk Ibu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi dalam hal ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang tidak berkesempatan hadir karena ada sesuatu yang harus beliau tangani. Saya sebagai Wakakurikulum mewakili beliau. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan melaksanakan desiminasi aksi nyata dari teman-teman guru penggerak kita yang mengambil tema implementasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang nanti disajikan bisa menjadi aksi yang benar-benar bisa kita nyatakan di
sekolah dan benar-benar berdampak bagi sekolah kita. Dan harapan kedepannya mudah-mudahan juga teman-teman yang lain mengikuti jejak Bapak Ibu guru yang ada di depan. Mari kita bergerak bersama sehingga sekolah kita akan lebih unggul, ya, akan lebih memiliki dampak positif bagi kemajuan SMP Negeri 1 Banjar. Nah, untuk mempersingkat waktu, hari ini atas izin Ibu Kepala Sekolah dan izin Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, acara implementasi aksi nyata ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Tadi arahan dari Ibu Wakapurikulum. Acara selanjutnya yaitu pengajian materi dari keempat calon guru penggerak. Untuk Ibu dan Bapak saya persilakan. Terima kasih. Hari ini kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 akan menyajikan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili di sini adalah Ibu Wakapurikulum yang sudah memberikan dukungan secara penuh kepada kami. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir dalam diseminasi hari ini. Kami dari calon guru penggerak di sini perkenalkan, nama saya Lorini Indahyani, kemudian ada Ibu Evi Chandra, ada Bapak Kafin Abdullah dan Bapak Ide Bagus Putra Udayana. Hari ini kami akan menyajikan komponen budaya positif. Jadi budaya positif di sini ada yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia yang nantinya akan disajikan oleh Ibu Evi, kemudian ada kebutuhan dasar yang akan dibawakan oleh Bapak Udayana, kemudian ada positif kontrol yang akan dibawakan oleh Bapak Kafir, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Lorini Indahyani. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Evi untuk membawakan materi disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Ibu Evi, saya persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya lanjutkan di sini. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Roma Evi Chandrawati akan membahas tentang budaya positif, yaitu tentang disiplin positif dan motivasi perilaku. Seperti yang sudah kita ketahui, apa sih itu budaya? Jadi itu merupakan sebuah cara hidup dari sekelompok orang yang bisa diwujudkan dengan melakukan disiplin positif. Apakah Bapak Ibu kira-kira kalau kita di sekolah suka anaknya disiplin? Suka. Suka atau tidak? Suka. Semua suka ya. Nah, disiplin positif di sini dipengaruhi oleh motivasi perilaku. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu, disiplin positif itu, jadi disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu merupakan arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar dan berasal dari kata-kata yaitu mengikut.
Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu ingin melakukan suatu hal, apakah yang ada tujuannya atau hanya asal-asalan saja? Misalnya diajak ke sana langsung mau tanpa tahu tujuannya, pasti ada tujuan. Oke. Kemudian ini adalah motivasi perilaku. Jadi perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh 3 motivasi ya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya di sini saya berikan contoh, kita punya siswa yang terkadang sering misalnya melakukan pelanggaran, ada yang tidak ikat rambut dan lain sebagainya. Kemudian ada di sana peraturan kalau tidak ikat rambut, misalnya dia akan dihukum. Jadi perilaku si anak ini dia mau mengikat rambut karena takut akan adanya hukuman atau sanksi. Nah itu adalah motivasinya dari eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Motivasi karena dia mendapatkan imbalan. Nah besok kamu pakai sepatu yang bagus ya. Nanti pada saat pensiun saya langsung kasih nilai 100. Jadi motivasi yang ada di dalam dirinya itu dilakukan karena dia ingin mendapat nilai 100, bukan karena menginginkan tampilan yang sempurna seperti ini. Nah, kemudian misalnya yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sekolah seperti yang kita ketahui, anak-anak pada hari-hari biasa itu menggunakan sepatu warna apa, Bapak Ibu? Warna hitam. Nah, mereka sudah mengetahui peraturannya dan ada konsekuensinya seandainya mereka tidak menggunakan hal tersebut. Jadi motivasi yang ketiga ini, misalnya si anak sudah mengetahui dari dalam dirinya, dia memahami, oh saya harus memakai sepatu hitam untuk mematuhi peraturan. Jadi saya adalah orang yang disiplin karena mengikuti peraturan. Nah, motivasi itu datang dari dalam diri seseorang. Itu termasuk motivasi perilaku internal. Ya, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus? Apakah yang eksternal atau motivasi internal? Nah, jadi Bapak Ibu sesuai dengan pelatihan kami, di sini ada rancangan tindakan. Kebetulan sesuai dengan sekolah kita adalah sekolah adiwiyata yang tentunya pasti mengutamakan apa Bapak Ibu? Kalau sekolah adiwiyata kebersihan dan sekolah sehat. Jadi ada rancangan tindakan saya sebagai calon guru penggerak, yaitu Lasar Hati, kelas bersih, sehat dan indah. Jadi budaya positif yang ingin saya tanamkan untuk siswa adalah dan juga untuk seluruh warga sekolah, yaitu pembiasaan siswa dalam membawa tumbler dan tepak nasi. Sesuai motivasinya itu yang saya inginkan adalah bahwa siswa menyadari untuk menciptakan, mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, itu bisa dilakukan dengan membawa tumbler. Jadi pada saat membeli makanan tidak ada lagi sampah plastik yang didapatkan dari misalnya botol kemasan air dalam bentuk botol plastik seperti ini. Kemudian mengurangi kemasan pada makanan dengan menggunakan tepak nasi. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan saya tadi, sebagai seorang pendidik, apakah Bapak Ibu guru mengharapkan perilaku siswa termotivasi dari unsur intrinsik atau ekstrinsik? Kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat kenapa sih kok pengen siswanya termotivasi dari unsur intrinsik? Silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya ingin menanggapi kenapa siswa harus melakukan sesuatu itu dari unsur intrinsik. Seperti yang kita tahu, kalau unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari diri dalam diri siswa itu sendiri. Artinya ketika siswa melakukan sesuatu atas dasar kesadaran diri sendiri, itu
itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih sesuai dengan keinginan guru yang adalah orang tua. Ini aku Terima kasih Bapak. Jadi kita menginginkan siswa kita memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan suatu hal, dan itu akan digunakan dalam jangka yang panjang, sehingga dalam mereka melakukan sesuatu mereka sudah berpikir saya melakukan ini untuk apa. Jadi ada tujuannya yang positif Bapak Ibu. Nah, dari pemaparan saya ini, saya sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu untuk melakukan kebiasaan ini untuk melaksanakan atau mewujudkan budaya positif kita yang ada di sekolah. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, itu terkait dengan budaya positif dari disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Nah, sebentar lagi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar oleh Ideologi Praudayana. Nah, sebelum dilanjutkan ke Bapak Sekretari selanjutnya, boleh saya minta cantik kali ini, bukan cakep lagi Bapak Ibu? Bisa dengan semangat ya? Ya, saya mulai. Hari Rabu hujannya lebat. Cantik kali ini ya Bapak Ibu ya. Saya ulang. Hari Rabu hujannya lebat. Pakai payung biar tidak sakit. Ayo Bapak Ibu guru hebat. Mari kita wujudkan budaya positif. Terima kasih. Untuk materi yang kedua yang bawakan sendiri, mohon maaf yang duduk karena tadi sudah dibuka dengan Bu Evi di depan, nanti ditutup juga dengan yang di depan. Oke, sedikit berikutnya. Nah, pada kesempatan ini yang akan menyajikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk ke materi pokoknya, perlu kita pahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, tentunya kebutuhan dasar itu yang utama. Adapun kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu, ini dalam diagram ini ada penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, lanjut kebebasan dan bertahan hidup. Itu dari diagram yang mendasari 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, saya akan sajikan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu guru hebat, di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi. Untuk bertahan hidup, misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam artian itu sandang, pangan, dan papan. Ya, itu. Lanjut. Nah, kebutuhan bertahan hidup kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Itu salah satunya adalah seperti di gambar itu yang pakai ilustrasi, ada makanan 5 sehat, ya, 4 sehat, 5 sempurna, ya. Karena sekolah kita ada sekolah adiwiyata, tentunya setiap kegiatan baik yang di eksternal maupun internal itu wajib memenuhi kebutuhan dasar
seperti kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sana di paling atas ada makanan sehat itu, ada keluarga. Nah, karena bagaimanapun kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan bertahan hidup dimulai dari lingkungan sendiri, yaitu keluarga. Jika ini tidak terjamin dari keluarga, berikutnya tidak bisa akan maksimal berimbas ke sekolah. Kemudian ada papan di sana, rumah. Tentu sebagai insan cendekia, apalagi kita guru, paling tidak itu kita mempunyai tempat berteduh, yaitu rumah. Kalau rumah tidak punya, bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan sehari-hari? Ya, kos saja juga punya rumah, kan ini. Kemudian di sana ada kesehatan. Nah, ini kesehatan. Kalau dari yang saya jelaskan, ada rumah, ada makanan sehat. Nah, tidak akan terwujud yang namanya jantung, kan begitu. Nah, jantung, kalau jantungnya tidak sehat, nah itu pertanda kita tidak sedang baik-baik saja. Lanjut, Bu. Nah, dari bertahan hidup kita lanjut ke kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan hakiki kita sebagai manusia, apalagi guru, dalam kegiatan mengajar di sekolah. Tentunya kasih sayang dan rasa diterima ini tidak hanya kita saja sebagai guru, tapi juga kepada peserta didiknya. Jadi peserta didik, contohnya seperti lanjut. Nah, di sana ya ada keluarga. Ya. Kembali ke keluarga, dalam hal ini itu kita sebagai orang tua di rumah tentunya berbagi kasih sayang dan diterima juga kasih sayang kepada anak kita, keluarga kita. Kemudian yang di sana ada guru dengan anak-anak, dengan peserta didiknya. Nah, ini interaksi kasih sayang ini tentunya akan menjadi sebuah komunikasi atau hubungan yang sangat penting. Sama seperti kita menjadi guru, terutama menjadi wali kelas, tentunya akan dinyatakan sebagai orang tua kedua selain orang tuanya di rumah, karena di sekolah kita juga sebagai orang tuanya. Tentunya dengan penuh kasih sayang, pasti kita tidak akan menjadi orang lain bagi anak peserta didik kita di sekolah. Jadi komunikasi, misalnya Bu, hari ini saya tidak bekal misalnya, karena tidak dikasih bekal oleh orang tua saya. Nah, kita sebagai gurunya atau walinya pasti mempunyai pemikiran, ya kalau gitu ini pakai belanja. Ya, itu salah satu bentuk juga perhatian kasih sayang kita sebagai guru. Nah, kemudian jika siswa itu nanti mempunyai masalah, nah kita juga akan dicari oleh siswa kita dengan segala problemanya. Lanjut, Bu. Kemudian yang ketiga, penguasaannya itu kebutuhan, kemudian ada kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kemudian kompeten, kemudian diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Lanjut. Yang langsung aja ke contohnya. Nah, seperti itu. Contohnya bagaimana kalau di sekolah? Nah, itu yang contohkan di gambar itu ada guru dengan siswanya di kelas. Pada saat kita memberikan umpan balik atau pertanyaan, siswa itu bisa menjawab.
Nah itu kita berikan penghargaan di sana. Walaupun jawabannya itu mungkin tidak benar menurut temannya, tidak sesuai dengan di buku, tetapi kita hargai. Nah itu juga membuat dia menjadi kebutuhan, kemudian pengakuan atas kemampuannya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi tantangan kita sebagai pendidik, terutama sebagai guru, di saat kita melakukan interaksi tanya jawab kepada siswa. Apalagi kita di kurikulum Merdeka ini berdiferensiasi, kita berbagi metode, kemudian dari segi penyajian materi yang menarik, kolaborasi, inovasi, nah itu. Jadi penguasaan teknologi juga, karena siswa kita yang berbeda, yang periprogen ini, ada yang kemampuannya dia IT, tetapi secara materi pelajaran dia masih lemah. Nah ini perlu kita sikapi bersama. Kemudian ada juga yang mendapatkan penghargaan sebagai bintang kelas misalnya. Nah pada saat ini Bapak Ibu sedang sibuk membuat rankingan, kemudian raport, menyisir juga siswa-siswa yang mempunyai prestasi baik internal atau akademis dan non akademis. Nah ini perlu kita sikapi di sini, jangan sampai nanti siswa yang non akademisnya lemah, tetapi secara akademis dia maju. Nah, ini juga perlu kita mendapatkan pengakuan di sana kepada siswa. Kemudian yang terakhir itu adalah winner. Winner itu piala, juara dia. Nah ini juga mengimbas kepada siswa yang lainnya, jangan sampai nanti siswa yang berprestasi baik akademis maupun non akademis ini dia hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi dalam hal ini dia mewakili lembaga yang dalam hal ini sekolah kita. Nah ini harus berimbas juga kepada siswa yang lainnya. Terima kasih. Lanjut. Nah kemudian yang keempat, ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang langsung aja ke contohnya. Nah di sana ada blended learning. Nah di sana waktu materi mungkin waktu saat kita moderasi banyak yang tidak menyikapi bahwa ada model metode di pembelajaran itu yang banyak salah satunya blended learning. Nah blended learning ini pada saat kegiatan sekolah sedang sedang padat, ada penilaian, kemudian ada kegiatan sumatif yang mana kita harus dari pihak kurikulum akan menyampaikan pelajaran lewat daring misalnya. Nah, ini blended learning ini mungkin salah satu model metode yang bisa dipakai nanti. Salah satunya di daring itu dengan classroom misalnya nanti. Nah di sini artinya kebebasan. Walaupun dia belajarnya di rumah, tetapi kebebasan dalam hal memilih nanti model pembelajaran oleh bapak ibu gurunya itu. Disinilah salah satunya kita sikapi dengan blended learning. Karena blended learning ini di era teknologi yang modern ini sudah tidak asing lagi sebenarnya. Seperti contoh di kelas 9 misalnya, karena 8 bulan aktif belajarnya di sekolah itu kalau cari 1 tahun pelajaran itu 2 semester masih kurang sebenarnya. Nah ini bisa dipadukan dengan pemberian blended learning. Jadi bapak ibu guru yang mempunyai ini kelebihan dalam hal penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi iptek, disinilah kita kesempatan berbagi. Saat diseminasi yang dilaksanakan oleh tim
tim IT, tim IT yang sering disampaikan dalam diseminasi, dan di sini kesempatan sebenarnya blended learning ini. Jadi diseminasi pun bisa dilakukan secara daring, misalnya pada saat kegiatan liburan sekolah misalnya nih. Jadi supaya tidak jenuh, itu bisa melakukan istilahnya webinar di sana mengenai fungsi dan juga pencapaian dari pemakaian IT dalam pembelajaran ini. Ini mengasihkan sebenarnya dari learning ini. Nah, kemudian dari itu ada melukis. Kebebasan siswa, apalagi di kurikulum Merdeka ini, kurikulum nasional, kita kan kita memilih berbagi. Nah, pada saat pelaksanaan P5 project ini ada kesempatan kita bisa melihat karakter siswa ini, terutama yang disukai, karena siswa yang suka matematika belum tentu sama dengan siswa yang suka dengan seni rupa. Jadi bisa dipadukan. Kalau dulu di SD kita kenal dengan tematik, ada 5 mapel itu dijadikan satu, gurunya satu yang mengajar. Nah, seperti ini nih. Jadi pada saat pelaksanaan itu, mana siswa yang kita pakai setelah asesmen dan prospek kita pakai, juga bisa tahu bahwa dari 30 siswa kita yang di kelas itu, mungkin ada yang 50% dia senang dengan MIPA misalnya nih, kemudian yang 25% senang menggambar, 25% senang dengan budaya, budaya. Nah, di sini yang diilustrasikan langsung dengan menggambar. Jadi dengan menggambar dia punya ide-ide yang dituangkan dalam kampasnya gitu. Nanti bisa dipadukan di sana. Kemudian, nah ini kita pakai ilustrasi PJOK nih. Ini Bapak Ibu PJOK yang hadir ini, yang sering mengisi kegiatan jeda di sekolah dengan permainan. Nah di sini bisa kita luangkan waktu jenuh siswa kita dengan kegiatan-kegiatan yang penuh kebebasan, tetapi paling tidak dia menunjukkan bakat dan minatnya. Nah, itu. Yang kelima ini adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, Bapak Ibu, kita aja ingin merasa senang, begitu juga dengan siswa kita. Pada saat kita masuk kelas, misalnya itu, siswa kita sudah tidak sabar menunggu Bapak Ibu gurunya yang dia idolakan. Nah, di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan, kemudian bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, nanti biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Yang langsung ke contoh aja. Nah, di sana ada membawa bendera merah putih. Kalau sudah mau 17 Agustus menyambut itu, siswa pasti merasa senang. Bukan siswa senang, kita aja juga senang sebagai gurunya menyiapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan HUT kemerdekaan. Kemudian pada saat kegiatan ulang tahun sekolah, kemudian kegiatan pada saat perpisahan yang tanggal 10 ini kita akan melaksanakan graduation. Ini sudah beda istilahnya, waktu yang kita hadapi pun juga beda. Kemudian di sana ada juga memegang piala. Pada saat nanti siswa kita berprestasi baik akademis maupun non akademis mendapat piala, nanti pada saat upacara bendera di hari Senin diumumkan dan diberikan aplaus. Nah, di sana kesenangan siswa kita. Jadi teman-temannya yang lain ikut menyaksikan, oh ini siswanya mendapat
juara untuk lomba sains, kemudian ada OSN, kemudian ada yang non akademis pencak silat, kemudian pramuka dan yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa kita ini mengimbasnya sudah baik, dan ini perlu kita tingkatkan. Cara meningkatkan ya kita harus mempunyai keyakinan, terutama keyakinan di sekolah melalui kesepakatan di masing-masing kelas. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, mungkin ini aja yang saya bisa tampilkan karena masih banyak yang perlu dimunculkan di 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang terpenting kami dari calon guru penggerak ini ingin berbagi apa yang kami dapatkan di materi di Lokakarya maupun dari webinar atau daring yang kami ikuti ini, kami akan berbagi kepada teman-teman guru di SMP Negeri 1 Banjar. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, saya ingin juga meminta kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan mengenai 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin tanya tiang adalah guru bahasa Bali. Mohon maaf, ini yang bukan membuat aturan tidak. Dan ini dari teman tiang sejawat yang tiang sering ajak. Terima kasih Bu Dayu sudah angkat tangan nih. Mohon dibantu Bu. Perkenalkan diri, nama Ida Ali Padiariani, Niki MD Bahasa Bali. Pemaparan Bapak Nike sampun becik. Makin tiang izin bertanya. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa? Dan berikan contoh. Bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Ampun Ampun Bu, bagus sekali. Berikan mohon tepuk tangan untuk semangatnya ini, karena bagaimanapun 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah salah satunya adalah kepuasan dan kebebasan. Tadi pertanyaannya apa motivasinya nih dari kebutuhan dasar ini dalam meningkatkan prestasi siswa nih, dan apa contoh-contoh konkretnya jika tidak salah saya dengar ini mempengaruhi siswa dalam peningkatan belajar nih. Nah, Bapak Ibu, karena di sini adalah diseminasi, kita berbagi nih, tidak hanya kami saja yang menjawab di depan, tetapi kami akan berbagi juga jika ada teman-teman yang bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Dayu, yang mana ini seputaran dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, karena yang lihat dari materi aspek yang disajikan ini, mungkin ada yang lebih spesifik, karena bagaimanapun siswa kita ini yang banyak dan heterogen ini mempunyai juga watak karakter dan juga perilaku yang tidak sama. Ada siswa yang mungkin termotivasi karena bekalnya banyak misalnya dari rumah, kemudian dia membawa makanan. Nah, saya mengharapkan kepada teman-teman yang lainnya untuk menanggapi. Terus silakan angkat tangan. Terima kasih Om. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menambahkan atau memberikan masukan tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dayu. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar itu menjadi Namanya Bu, namanya Bu. Oh, maaf. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Dwi Putranti. Saya mengampu di BK.
khususnya di kelas 9. Seperti pertanyaannya Bu Dayu tadi, bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dapat mempengaruhi motivasi belajar? Secara teori, menurut Glaser itu ada pemenuhan kebutuhan dasar itu sangat mempengaruhi, mempengaruhi secara langsung terhadap motivasi belajar siswa. Ya, kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, secara otomatis motivasi siswa untuk belajar itu terwujud atau semakin meningkat. Nah, kebutuhan dasarnya misalnya rasa aman, kemudian dia merasa diterima di kelas, ya, tidak ada pembulian, kemudian dihargai, apapun bentuk yang dia capai, dia dihargai. Tidak karena kita di guru banyak sekali yang kadang-kadang seorang anak melakukan pelanggaran misalnya, selalu saja di labeli, dikasih label ini gender yang memberi pembawa masalah di kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya. Padahal anak-anak itu sebetulnya mungkin dengan cara dia melakukan mengekspresikan diri, membuat mungkin kegaduhan dan sebagainya, itu hanya untuk mencari sensasi atau mencari perhatian sehingga dia merasa dihargai. Sementara mungkin dia tidak dapatkan itu di rumahnya, tapi dia dapatkan di sekolah mungkin dengan cara seperti itu, sehingga dia ingin gurunya, teman-temannya itu melihat saya juga punya potensi. Begitu yang saya bisa sampaikan. Itulah contoh-contoh yang secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dayu dan Ibu Ferantri. Seperti itu permasalahan maupun solusi ataupun jawaban yang bisa kita terima. Mohon maaf karena waktu yang kasih dari penyajian materi yang tampilkan. Nanti pada saat kita akan destinasi berikutnya, kita akan lebih banyak di sini untuk berinteraksi. Akhir kata, semoga apa yang Tiang sampaikan di materi kebutuhan dasar manusia ini dapat menjadi inspirasi, kemudian dan motivasi semangat kita sebagai pendidik nantinya yang diimplementasikan kepada peserta didik. Itu aja. Yang akhiri dengan Palma Santi, Om Santi 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 Om. Yes, tepuk tangan. Penyanyi berikutnya akan kami sampaikan, serahkan kepada Bapak Kapit. Terus Mas. Terima kasih. Jadi saya untuk kegiatan selanjutnya, untuk materinya yang saya bawakan ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ini juga sudah saya share di grup guru mapel biar teman-teman bisa melihat, karena tulisannya mungkin kurang jelas atau karena banyak contoh di sana dan perlakuan. Jadi kalau kita bicara tentang posisi kontrol guru, sebenarnya kita sudah sering melakukan, kita sudah biasa melakukan itu, tapi tidak sadar. Saya sendiri setelah mempelajari modul ini, kebetulan ada di modul 1.4, agak sedikit takut karena ternyata selama ini saya salah. Jadi sebelum saya mengetahui ini, sebelum mempelajari ini, bahwa saya apa yang sudah saya lakukan kepada siswa itu menurut saya udah benar. Oh, inilah posisi guru. Nah, setelah membaca ini, setelah mempelajari ini, ternyata oh saya salah. Jadi
ini sangat penting untuk kita, khususnya di model yang sekarang dengan kurikulum merdeka. Jadi kita akan bahas satu-satu. Nah, sebelumnya ini, jadi program ini sebenarnya kita mengambil dari konsep atau dari pemikiran seorang yang ada di luar ya, Diana Gosen, dalam bukunya tentang restitusi Restruction School Discipline. Jadi di sana sudah dinyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali. Jadi guru dalam tanda kutip guru semua termasuk orang tua dan pimpinan. Jadi perlu meninjau kembali apa yang sudah kita terapkan dalam mendisiplinkan siswa. Di rumah bisa kita terapkan ini. Jadi selama ini buat kita menghukum siswa atau memberikan peringatan, bahkan yang proses-proses yang lain yang menurut pakar-pakar yang lain bagus, sekarang di sini malah disuruh ditinjau ulang. Kemudian dari Dr. William Gosen setelah melaksanakan penelitian, ya, jadi berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi orang tua di sini masuk, kita di rumah sering melakukan itu. Nah, ini dari Yayasan Pendidikan Luhur, yang akan lihat satu-satu. Jadi kasusnya adalah Adi yang terlambat hadir di sekolah. Yang pertama, posisi kita, ini saya sering menjadi penghukum. Sejujurnya saya sering menjadi penghukum dan saya sering mengeluarkan siswa. Nah, ini bisa dibaca di teksnya karena kurang besar. Biasanya kita mengatakan beberapa ciri bahwa guru adalah penghukum. Kita punya aturan sendiri, bukan hasil kesepakatan atau keyakinan kelas, tapi kita punya aturan sendiri. Kemudian kita langsung menghakimi bahwa siswa salah. Siswa tidak buat tugas, kita langsung menghakimi. Di siswa datang terlambat, kita langsung memberikan hukuman. Itu biasa kita lakukan, sadar atau tidak sadar. Nah, ini tipe yang pertama, yaitu penghukum. Misalnya contohnya di sini beberapa kalimatnya ada patuhi aturan saya atau. Kemudian di sana ada kamu selalu saja seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lain. Biasanya siswa akan nurut, mungkin beberapa siswa akan kelihatan di depan kita patuh, ikut. Tetapi ternyata hasilnya tidak seperti itu karena ada yang dilakukan oleh mereka terpaksa, kemudian ada kejengkelan, dan di sana ada banyak sisi negatif dari itu. Kemudian yang kedua, ini membuat rasa bersalah. Kita tidak marah, kita tidak memarahi, tidak menghukum siswa. Bahkan biasanya kesannya halus kita menyampaikan kepada mereka, tapi ternyata efek psikologisnya lumayan sangat besar. Di sana beberapa kalimatnya itu yang pernyataannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kok kamu seperti ini? Seakan-akan bahwa kita bahasa kita halus kok. Saya sudah nggak marah-marah kok, tapi ternyata ada efek psikologis bahwa mereka merasa bahwa diri mereka bersalah. Ini di sini hasilnya ada, nanti bisa dibaca kembali, sudah saya share screen-nya. Jadi sadar tidak sadar kita menyatakan itu dengan siswa. Kemudian mungkin yang ketiga, ini kita sering diharapkan untuk bisa menjadi teman dengan siswa, kan? Kita bisa memposisikan diri sesekali menjadi teman. Tapi ternyata itu pun menurut ahli yang tadi masih kurang tepat. Jadi di sini ada beberapa kalimatnya. Ayo bantuan demi Bapak ya. Ayo dibantu, ayo kerjakan. Dan beberapa hal yang seakan-akan ini dengan teman kita menyampaikannya, tidak ada marah, tidak ada ini. Tapi ternyata efeknya juga masih belum, hasilnya itu masih belum positif, masih lebih ke negatif. Jadi kalau yang pertama tadi di penghukum itu aturan seringnya kita buat sendiri dengan nada yang agak keras, bisa membentak, bisa marah-marah dan lain sebagainya. Kalau di yang kedua dan ketiga, membuat rasa bersalah dan teman, ini sudah lebih halus. Kadang-kadang saya sendiri sering seperti itu dengan siswa, ternyata setelah belajar, oh masih belum tepat.
Kemudian yang keempat, nah ini pemantau. Ya, pemantau. Nah ini mungkin lebih kalau di sekolah di kesiswaan banyak sekali berperan di sini. Karena inti dari pemantau itu sederhana sebenarnya. Aturan sekolah seperti apa? Aturan yang sudah jelas itu dilaksanakan. Jadi kalau misalnya datang dengan sepatu bukan hitam maka itu salah, ada konsekuensinya. Menurut saya waktu diskusi sedikit, ya saya udah benar karena menjalankan aturan yang ada. Tetapi ternyata dalam pandangan ini pun masih kurang tepat. Kayak ini contohnya. Beberapa hal yang ini, ya saya kurang kelihatan juga tulisannya ini. Jadi ternyata peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Beberapa pertanyaan yang kita lemparkan ke siswa. Yang sebenarnya aturan itu kemarin saya sempat berdebat kok. Aturan itu kan sudah disepakati. Semua siswa sudah tahu harusnya karena di awal masuk kan kita sudah diberikan tata tertib. Tipe pemantau ini kita hanya menjalankan aturan. Sebenarnya kalau tidak menjalankan aturan kita salah. Tapi ternyata pada saat kita menjalankan aturan pun ada rambu-rambu nanti yang akan membuat bagaimana caranya menjalankan aturan katanya yang sesuai dengan yang model sekarang kurikulum Merdeka. Kemarin ada keluhan dari salah satu teman saya di SMP 2, guru BK. Kebetulan di sini ada guru BK juga. Pak, saya sekarang bingung karena saya menjalankan SOP salah. Tidak menjalankan SOP saya juga salah. Itu keluar dari guru BK SMP 2 Singaraja. Nah, di sini pemantau ini ya hasilnya di sini. Murid paham dengan konsekuensi, tetapi tetap selalu mereka mempunyai ada keinginan untuk melanggar. Kalau dipelototin, baru sama dengan kita naik motor pakai helm. Kalau nggak ada polisi santai. Coba ada polisi lagi jaga apa, kita nggak pakai helm bisa putar balik. Polisi itu adalah pemantau. Nah, tipe yang ketiga ini yang diharapkan dalam kurikulum ini, dalam kurikulum Merdeka yang sekarang diharapkan bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah. Manajer, jadi guru bisa menjadi manajer. Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menyalahkan. Kalaupun ada siswa datang, dia bisa menanyakan lebih banyak memancing pertanyaan kenapa terlambat. Kemudian setelah dia menjelaskan kita banyak guru itu tidak lagi menggurui lagi. Bagaimana caranya membuat siswa menyadari kesalahannya tanpa kita memberikan nasihat. Di sini yang diharapkan seperti itu. Kemudian bagaimana siswa sadar dengan kesalahannya, tahu solusinya dan bisa melaksanakannya. Jadi di sini nanti akan lebih jelas di segitiga restitusi karena ini hubungannya dengan itu lebih banyak bahwa kita memancing. Bahkan kalau dari pengajar praktek saya mengatakan kita tidak boleh memberikan contoh kepada mereka, tidak boleh memberikan clue. Jadi kalau misalnya mereka bingung dengan solusi, kita nggak boleh ngasih kenapa nggak seperti itu. Ada siswa terlambat karena bangun kesiangan, kita menanyakan sebabnya, mereka menjelaskan. Kemudian bagaimana caranya membuat mereka sadar bahwa itu salah. Kemudian memberikan pertanyaan lagi, bagaimana mereka bisa menemukan solusinya bagaimana supaya besok tidak terlambat lagi. Jadi tidak ada istilahnya di tipe yang kelima ini atau sebagai manajer itu menyalahkan siswa. Tetapi yang ada adalah memberikan kesadaran siswa seperti tadi ini ada dorongan dari intrinsik ya dari dalam sehingga siswa sadar dengan kondisinya bahwa saya salah, saya harus memperbaiki caranya seperti ini. Nah ini tipe kelima dan tipe ini yang diharapkan kita terapkan di sekolah, bahkan mungkin bisa diterapkan di rumah dengan anak-anak sendiri. Tipe sebagai manajer. Nah ini untuk kata-katanya, kalimat dan lain sebagainya itu ada di PowerPoint yang sudah saya share. Kemudian nanti akan dipertegas lagi dengan segitiga restitusi. Hasilnya adalah siswa menyadari kesalahannya dan mau berusaha untuk
memperbaiki. Teorinya seperti itu. Meskipun dalam prakteknya akan sedikit susah. Beberapa siswa mungkin tidak berani mengungkapkan. Kalau kemarin kebetulan saya mencoba dengan siswa yang lumayan aktif, saya coba bertanya tentang ini karena mengalami penurunan nilai kemampuan di matematika. Dia tahu saya tambah males Pak, beda dengan waktu kelas 1. Kenapa bisa males? Karena sekarang main HP-nya lebih banyak. Akhirnya dia mengungkapkan sendiri masalahnya, solusinya bagaimana, dia sendiri yang mengungkapkan solusinya begini. Jadi itu yang sangat diharapkan di model ini. Jadi dari 5 tipe kita, nah, mungkin Bapak Ibu boleh nanti mengungkapkan saya lebih sering di mana. Kalau saya pribadi secara jujur saya lebih sering berada di tipe ini, penghukum di pelajaran matematika, kemudian berusaha ke sini menjadi teman, dan dulu kalau sekarang karena saya tidak di kesiswaan, saya lebih sering ke sini, ke mata. Kalau sekarang lebih ke penghukum dan berusaha untuk menjadi teman. Belum sampai ke sini. Saya pribadi. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh kalau mau mengungkapkan, saya seringnya di sana Pak. Atau mungkin sudah ada yang biasa di posisi manajer. Biasanya guru BK lebih paham caranya menanyakan, memancing jawaban dari siswa, karena ini berkaitan erat dengan psikologi. Ya, sama dengan tadi tentang kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar tentang kasih sayang. Itu saja untuk 5 posisi kontrol guru. Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga kita tidak akan terpuaskan. Jadi saya selalu berharap selesai memberikan diseminasi atau apa, saya selalu berharap bahwa teman-teman tidak puas. Karena dengan tidak puas kita akan terus mencari dan belajar. Terima kasih, selamat siang. Materi berikutnya adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Masih semangat? Sudah lemas? Kalau ada yang ngantuk, ada yang sudah lemas, kita sedikit sebenarnya untuk menambah semangatnya. Ya. Jadi kata kuncinya di sini saya akan berikan adalah tepuk. Jadi saya contohkan, tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kata kuncinya adalah tepuk. Ya, semangatnya dong ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Ya, pas itu bagaimana? Konsentrasi. Ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 3. Konsentrasinya mana? Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas di sini adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Ya, jadi Bapak Ibu sudah sering membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswanya di kelas. Kemudian lanjut pertanyaan pemantik ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau mengapa kita
memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Keselamatan. Lagi? Untuk keamanan. Ya, menunjukkan warga negara yang baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar kesehatan Untuk kesehatan. Ya, jadi keamanan, keselamatan, kesehatan itu merupakan nilai-nilai keyakinan. Ya, jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan, dan keamanan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh nilai-nilai kebajikan universal yang lain seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu kan sudah sering membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, jadi mengapa dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mengapa tidak dengan kata-kata peraturan kelas? Ada yang tahu bedanya keyakinan dengan peraturan itu peraturan? kadang bersifat memaksa ya. Ya, bagus sekali ya, ya. Kalau peraturan itu katanya bersifat memaksa, biasanya dibuat sepihak, ya. Ada sanksi-sanksi, biasanya ada hukuman, ya. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan, ya ini biasanya timbul dari diri sendiri, ya. Biasanya merupakan suatu perjanjian, ya, kalau di kelas perjanjian ya, antara guru dengan muridnya, ya. Jadi timbul dari diri sendiri, motivasi intrinsik atau internal. Sedangkan kalau peraturan itu timbul dari motivasi ekstrinsik. Nah, itu beda antara keyakinan dan peraturan. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Jadi misalnya dari pendapat siswa misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu kalimatnya kalimat positif apa negatif? Negatif ya. Jadi usahakan itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Ya, menggunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu biasanya terdiri dari 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Ya. Kalau melebihi itu biasanya sulit untuk dipahami, sulit untuk dihafal oleh siswa, sehingga membuat keyakinan kelas tersebut tidak efektif di kelas. Jadi susah untuk ditaati. Ya, jadi kalau misalnya ada pendapat-pendapat dari siswa itu kita terima, kita tampung, ya, kita terima, kemudian kita kerucutkan lagi menjadi satu payung bagaimana yang bisa dijadikan satu payung, dikerucutkan sehingga atau dirangkum ya sehingga menjadi lebih simple, ya, lebih sederhana, ya. Jadi kalau bisa keyakinan kelas itu 3 sampai 7 keyakinan sehingga siswanya mudah memahami keyakinan
kelasnya, ya, mudah dihafal dan mudah juga ditaati. Ya. Kemudian lanjut, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi yang berhubungan dengan lingkungan kelas atau lingkungan belajarnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa itu diharapkan berkontribusi, ya, tanpa terkecuali. Ya, kita tampung semua pendapatnya, ya, kemudian dipilah dan dipilih, dikerucutkan, dirangkum sehingga menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Jadi jika dirasa sudah tidak efektif lagi, itu bisa dirubah sewaktu-waktu, tetapi dengan kesepakatan bersama juga. Ya. Jadi bersama siswa, ya, dan guru, apakah ini masih efektif atau perlu dilanjutkan atau bagaimana. Kalau dirasa kurang efektif bisa diperbaiki atau dirubah, tetapi dengan catatan, dengan kesepakatan bersama juga. Ya, itu tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan, lihatlah daftar peraturan di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ya, yang artinya jawabannya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nanti bisa dijawab di dalam hati atau di dalam korek, ya. Yang nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Di sini nilai-nilai apa yang terkandung pada pertanyaan kembalikan barang pada tempatnya. Ya, bisa dijawab di dalam hati dulu atau di kertas lempiran. Silakan nanti kita berikan apakah sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu nilai-nilai apa yang terkandung? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Bisa dijawab di dalam hati dulu, ya, Pak Ibu. Atau lanjut kita bahas sama-sama, ya. Lanjut, ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Di sini nilai terkandung apa? Nilai kebajikannya adalah, ya, siswa dituntut untuk bertanggung jawab semuanya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada apa di sana? Saling menghormati, ya. Jadi dengan kita mengganggu orang lain, berarti kita otomatis saling menghormati. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini menghargai orang lain dan apa? Komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini adalah keamanan dan saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nah, menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok. Nah, kesehatan dan menghormati orang lain. Biasanya juga yang mengganggu itu juga, ya, termasuk ke nilai menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keamanan, berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Ya, sebetulnya Bapak Ibu, lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini ada guru yang Ibu dapat bisa ketahui, ya, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas atau di sekolah
untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah dan kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi masukan-masukannya bisa dibuat dalam sticky note itu ya, ditempel di papan atau bisa ditulis di papan ya, yang tidak memerlukan biaya ditulis bisa ya. Jadi nanti itu dikumpulkan atau dipilah, dipilih, dikerucutkan kembali, dirangkum kembali nantinya ya. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif ya. Jadi seperti yang telah saya katakan tadi, jadi jika ada siswa yang memberi kalimat-kalimat negatif, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ya. Selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi keyakinan kelas itu berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Ya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya, termasuk guru dan semua warga murid. Ya, jadi termasuk gurunya ya, menyetujuinya. Bagaimana anak-anak setuju? Kalau mereka bilang setuju, berarti keyakinan tersebut sudah disepakati. Ya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Jadi untuk mengingat setiap harinya ya, dengan sering melihat keyakinan kelas yang sudah dibaca, otomatis akan selalu diingat oleh siswa. Lanjut ke materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu pengertian dari segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi bentuknya ya jelas segitiga ya. Jadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas, nanti pada saat menstabilkan identitas jadi pada tahap ini anak akan mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kita harus meyakinkan anak dengan mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi pada menstabilkan identitas biasanya ini ada kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Ya, jadi kadang-kadang siswa melapor dengan emosinya, ya, saya begini, saya begini sama si A, si B, dengan emosinya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya ya, dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Di Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kalau kata-kata validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya
alasan mengapa melakukannya seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, ini kata-kata yang perlu dicantumkan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang sudah disepakati. Ya. Jadi ditanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya, itu tentang tahapan segitiga restitusi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menerapkannya bersama murid atau di kelas, itu enak sekali ya Bapak Ibu. Ya, tidak perlu lagi memarahi siswa dengan mata melotot, tidak perlu lagi memarahi siswa dengan dekat-dengkit atau emosi, ya, karena itu sudah tidak zamannya lagi. Ya, sekarang penyelesaian masalah ke siswa adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini saya akan berikan video tentang penerapan segitiga restitusi. Ya. Mungkin bisa dicari bagian yang penerapannya. Kemudian pada saat itu kamu akan melakukan apa? Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh suka fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan ajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu bersikap lebih kejabat hanya yang dilakukan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memotot saja. Berjenis padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang tak bentaknya kan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi semangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan Di keinginan sini kamu? tahap menanyakan keyakinan. Mungkin aku jadi tidak mengikat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa berlatih. Mulai dengan ini. Saya bisa jadi sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu jadi perbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang Saya akan menjadi tanggung jawab kali ya Pak. Dan nanti akan aktif. iya. Menurut kamu bagaimana kalian menjadi orang seperti itu? Saya nyaman lah. Bangga dan sabar dengan ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, seperti itu contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi siswa yang memiliki masalah, siswa juga yang akan mencari solusinya. Ya, jadi kita hanya memediasi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, jadi cara
kasih. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Kalau tidak ada, saya tutup kegiatan ini dengan pantun ya. Kalau tadi cantik, jawab dengan cantik, sekarang dengan cakep. Ya, nah semangat ya Bapak Ibu ya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Sekian diseminasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih ya. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi, saya Putu Yudi Karsane, salah satu guru dari SMP Negeri 1 Banjar. Terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Evi Chandra selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang memuat tentang disiplin positif dan motivasi, di mana dari pemaparan tadi sudah sangat bagus, dan adapun harapan dari saya selaku guru kepada diseminasi yang disampaikan adalah memberikan manfaat kepada siswa, terutama menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk terus mau belajar, dan untuk guru-guru yang lain di SMP Negeri 1 Banjar agar mau bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Banjar. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Lumini Kencana Giri. Saya bermotivasi setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Evi Chandrawati. Saya mengharapkan perilaku siswa dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Manitia Dualiani. Saya mengajar di kelas 9 di SMP Negeri 1 Banjar. Di sini saya termotivasi setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Evi Chandrawati. Nah, di sini saya mengharapkan perilaku siswa dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Baik, terima kasih. Sekian. Perkenalkan, nama saya Gede Sasmito, salah satu guru mapel yang membidangi bahasa Inggris. Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang budaya disiplin positif yang diberikan oleh narasumber Ibu Evi, di sini sangat bagus karena semua materi yang sudah diberikan sudah sesuai. Kemudian dari unsur yang diberikan, dari penjelasan yang Ibu berikan, di sini saya termotivasi agar siswa itu unsur intrinsiknya muncul. Kenapa? Karena dia akan melakukan kesadaran penuh terhadap perbuatan yang nanti mereka perbuat. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Kesawardana. Saya merupakan murid dari SMP Negeri 1 Banjar. Baik, mengenai segitiga restitusi yang telah diberikan oleh Ibu Evi Chandrawati, sekarang saya dapat lebih bertanggung jawab dan dapat mencari solusi mengenai semua permasalahan yang telah saya alami. Baik, itu mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai segitiga restitusi ini. Saya ucapkan terima kasih dan ngaturang para Santi. Om Santi Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Kemang Budi Ramaja. Mengenai segitiga restitusi yang tadi, saya dapat bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan masalah yang saya perbuat tadi. Sekian dari refleksi saya ucapkan terima kasih.